Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC, sedulur Bang HS dimanapun panjenengan sedoyo berada, Farisaga kembali hadir menyapa panjenengan sedoyo yang mungkin sekarang lagi bersantai bersama keluarga dan juga pastinya menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengurangi gejala-gejala yang ada di dalam tubuh kita, misalnya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan pastinya kalau mau ngomongin soal gejala penyakit, kita ada di Bella, belajar gejala-gejala penyakit. Program ini khusus membahas tentang gejala-gejala penyakit yang ada dalam tubuh panjenengan sedoyo. Dan pastinya mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang untuk kita semuanya agar bisa lebih waspada terhadap penyakit-penyakit yang kita alami. Dan pastinya kita menyapa dulu untuk Anda yang bergabung via Instagram atau mungkin juga YouTube atau TikTok dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan juga pastinya selalu bersemangat untuk menyembuhkan diri kita dan juga keluarga kita sendiri ya. Dan pastinya kita langsung saja untuk menghadirkan sang founder dari Puspita Raja Herbal dan juga pastinya formulator herbal Indonesia, Bapak Hasan Sabila. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Gimana Faris? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Betul sekali. Endapan gula ternyata bisa membuat intip atau mengendap pada kornea mata. Bisa ya Bang. Maksudnya ternyata bisa ngintip juga ya. Bisa. Oh, istilah Saking lamanya ya. berkerak mungkin Bergerak, ya. Oke. bergerak atau berkapur. Iya, Ya, bisa oke. terjadi seperti itu. Gimana nih Bang, gejala-gejala endapan yang ada di dalam kornea nih ya? Endapan yang di kornea ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kita akan mulai masuk ke materi ya. Gejala endapan intip gula. Intip gula itu bisa terbentuk plak gula, bisa ada yang menyebutnya kapur gula, ya. Ada yang menyebutnya intip gula, Oh, ya. oke. Jadi itu bisa mengendap pada ginjal, bisa mengendap pada mata, bisa mengendap pada tulang, Mm-mm. ya. Maka intip gula ini bagi penderita diabetes, Bu, kalau dia hinggapnya pada tulang gigi itu rontok kok, Bu. Oke. Gigi itu sampai rontok, Bu. Itu dari intip gula. Kalau dia hinggapnya pada mata, bayangkan, gigi yang keras gitu aja rontok. Rontok, ya. Habis giginya. Mm-mm. Kalau pada mata, Nah, ya berarti mata ini bisa terjadi kebutaan. Inilah yang akan kita bicarakan bagaimana gejalanya bagi penderita yang mempunyai endapan intip gula. Nah, ini pastinya ada yang namanya Puspita Raja Herbal untuk menggempur ya, menggempur penyakit-penyakit, bukan Nah, yang lain. Ya. inilah yang saya maksud untuk menggempur. Jadi penyakit yang sudah mengendap pada kornea mata. Ini saya resep saya pasti resep menggempur, Pak. Ya. Ya. Saya tidak senang membuat resep yang hanya untuk sifatnya sementara. Ya. Ibu, Bapak, kita akan melihat bahwa gejala intip pada kornea mata. Apa sih yang dialami oleh penderita diabetes? Sepertinya gejala ini sangat kejam bagi penderita diabetes, tidak ada ampun. Ya. Sudah ginjalnya kena, jantungnya kena, kaki ingedibel, Aduh. mata menjadi buta. Aduh. Ampun ya. Kalau gejala endapan intip gula ini, nah ini apakah mata terasa perih itu ya Bang ya? Betul. Salah satunya itu Faris. Jadi kalau ada gula tuh bisa mengintip, Bu. Jadi intip gula itu seperti gini, Bu. Ibu mau buat manis ya, minuman manis, Ya. Ibu teteskan ke dalam di atas meja. Hmm. Dah,
tinggal sampai esok pagi. Kira-kira di meja ada intipnya tidak? Begitulah gula, Ibu. Oke, baik, Begitu baik. itu intip gula. Iya, iya, iya. Ya. Itu aja Ibu harus netel pakai kuku sulit sekali. Iya, harus pakai air itu. Betul. Nah, berarti air itu kan mineral. Iya. Yang berarti sifatnya gula harus dicairkan kembali. Iya. Kembali kepada sifatnya baru dibawa keluar. Iya. Itulah maksud saya. Oke, Jadi mengkaramel bukan ya. jadi bukan intip gula gitu terus matanya dikerok-kerok Ya. tidak. Enggak, Dicairkan kembali sesuai dengan sifat mineralnya kemudian baru dibawa keluar. Mm-mm. Begitu ya. Ya. Yang pertama itu Bu, gejala yang bisa kita rasakan yaitu mata terasa perih. Mm-mm. Itu gejala yang pertama. Terus yang kedua, mata berkabut putih tebal. Tebal ya, Bang ya. Berkabut putih tebal ya. Itu dari gula Bu ya. Yang ketiga, mata merasa ngedibel. Oke, mata juga bisa Bisa ngedibel. nggak bisa. Jadi Oke. kadang orang gula ini ngedibel pada tangan, ngedibel pada kaki, Kaki. tapi ternyata mata ini juga bisa membuat ngedibel gitu loh. Waduh. Jadi seperti ngedibel itu saya kok seperti tebal sekali pada muka saya itu ngedibel. Oke. Mata rasa ngedibel. Itu artinya zat gula sudah mulai numpuk. Hmm. Nah, terus yang kemudian Ibu, retina mata nampak keruh dan merah. Jadi kalau kita lihat aja bisa sebenarnya Bu, penderita gula Mm-mm. pada kornea matanya nampak keruh dan memerah. Ini berarti adalah tanda-tanda intip gula sudah nempel pada kornea. Oke. Nah, ini tidak boleh untuk melakukan operasi dikerok. Ini jangan dipaksakan. Contoh, seperti tadi ya, gula Ibu teteskan di atas meja. Ibu kerok dengan pisau, rusak tidak Bu? Iya. Rusak kan? Caranya bagaimana? Kembalikan pada sifat aslinya gula. Iya, iya, iya. Bisa dicairkan. Mm-mm. Gitu Bu ya. Ya, berbeda dengan penanganan untuk katarak misalnya ya, beda ya. Beda kalau ini. Nah, ini juga sulit yang membedakan gini Bang. Mm-mm. Si penderita gula, tapi dia juga punya katarak. Ini sulit Ini ya. membedakan. Oke. Sama-sama ini harus dilepas atau dikeruk ya. Mm-mm. Kalau katarak dia ada penebalan dari protein, Ah, ya. Kalau penderita diabetes ada penebalan dari zat gula. Oke. Sama-sama ya. Ya. Tapi keduanya protein itu bisa juga dibuat cair menjadi mineral. Itu adalah kerjanya ginjal sebenarnya. Maka ginjal itu ada kelebihan protein, zat besi, ada kelebihan gula, kalium dan sebagainya. Ini bisa mengkristal atau dia membentuk intip kristal atau membentuk intip. Jika kerja ginjal ini sempurna, maka dia bisa mencairkan, menghancurkan lagi senyawa-senyawa tersebut, dibuat mineral, dibuang melalui urin. Maka urin tadi kalau kita tes di laboratorium, maka dia ada di dalam urin itu ada kandungan kalium berapa persen yang keluar, Iya. ya kan, zat gula berapa di situ akan terlihat. Berarti ginjal masih mampu membuang semua kotoran. Itu disebut kotoran metabolisme. Oke. Ya, Bu ya harus paham ya itu ya, Bu ya. Mm. Kemudian yang kelima, Pak, sering muncul gatal. Gatal ya. Ini tidak, jadi gatal itu pada mata bisa pada penderita diabetes bisa terjadi gatal pada mata juga. Gatalnya seperti apa, Bang? Maksudnya parah gitu atau Jadi seperti kemasukan hewan, ya seperti kemasukan hewan yang dia selalu tangannya tidak sadar menggaruk gitu. Seperti ada hewan gitu ya. Iya, iya. Seperti kita ada semut gitu di Iya. tangan ya gitu kan. Sehingga lama kelamaan dia tidak sadar untuk menggaruk itu, rusaklah lapisan epitel pada retina. Oke, berbahaya Kalau juga. itu ya akhirnya kita akan melihat sinar matahari terlalu silau karena lapisannya rusak. Kan epitel itu kan untuk mencegah menghalau matahari supaya tidak bisa nembus sampai ke dalam. Iya, iya. Dan fungsinya sinar matahari itu dia kan bisa dibutuhkan
untuk vitamin-vitamin seperti vitamin D. Begitu dia masuk, vitamin B, vitamin D masuk, dia bisa berproses untuk saraf mata, otot mata menjadi vitamin. Oke. Apa yang dimakan oleh manusia tadi. Itu dari sinar matahari. Dari kontak matahari itu langsung ke mata, menyinari, dia akan berproses, otot dan saraf mata memberikan kekuatan atau memberikan pandangan atau yang disebut saraf optik untuk melihat objeknya. Itu karena dari kekuatan sinar matahari, Bu. Kemudian yang keenam adalah sering mengeluarkan air mata menetes. Jadi nyerocos ya, nyerocos, tetesan gitu. Jadi dia tidak menangis, dia tidak apa, sehingga orang yang menderita seperti ini selalu membawa tisu untuk bersihkan air mata itu. Saya kalau sudah tahu seperti ini berarti ada intip mata. Itu sudah jelas. Jadi dia tidak usah mengatakan aja sudah terbaca penyakitnya gitu kan. Baik. Nah, yang ketujuh akan terjadi semakin lama, Bu, endapan ini atau intip pada kornea mata, dia akan semakin gelap atau yang disebut glaukoma. Ini bahaya banget. Bahaya ya. Sangat bahaya nih, soalnya bisa berakibat kebutaan ya. Betul. Akibatnya kebutaan. Iya. Nah, ini bisakah dioperasi? Ya kalau intipnya itu masih mengendap tidak bisa, Bu. Tetap aja dia akan gagal, maka banyaklah yang melakukan operasi berakhir dengan gelap. Oke. Ya sekarang bagaimana caranya, Bu? Kornea tertutup zat gula, ya, retina, Bu, yang tertutup zat gula. Sinar matahari tidak bisa lagi menembus organ mata untuk bereaktif terhadap vitamin yang ibu asup. Ibu makan daun-daunan, ibu makan buah-buahan, ibu makan. Ini dibutuhkan oleh tubuh, Bu. Yeah. Yang disorot oleh matahari itu untuk membakar agar ini berubah menjadi vitamin. Oke. Hebat kan, Bu, ya? Sinar matahari itu. Nah, ini kalau ditutupi dengan zat gula, kira-kira vitamin bisa nggak ibu dapatkan? Kan tidak, Bu. Diobati terus selama ini tidak dihancurkan atau tidak dilelehkan, ya sia-sialah pengobatan itu. Maka dia akan terjadi kehancuran retina. Oke, kornea. Nah, kalau ini terjadi, kehancuran itu pembuluh darah mati, saraf sudah tidak berfungsi atau disebut saraf layu, ya. Otot keras, kornea terbungkus zat gula. Ya sudah, Bu, itu yang disebut kornea mati. Terus yang ke-8, Pak, gejala endapan intip gula itu sisi mata terasa panas. Jadi kalau sisi mata terasa panas itu artinya gula sudah menghambat atau memberi ketebalan pada saraf. Kalau di dalam bahasa medis disebut neuropati mata. Ini sudah terjadi seperti itu. Kalau di dalam bahasa gue, jadi ini mematikan saraf akibat gula. Saraf mata, Bu, yang saya maksud ya. Karena neuropati ini bisa terjadi neuropati lambung, neuropati mata, neuropati kaki, ya. Di mana tergantung di mana dia akan mengendapnya, ya. Kalau ini sudah terjadi endapan, bayangkan saja, Bu. Kalau sudah terjadi endapan, ya, endapan gula pada kaki, ibu bayangkan, endapan gula pada kaki kan akan terjadi kapur, ya, atau intip. Kaki tidak dialiri darah. Begitu dioperasi yang keluar apa, Bu? Kapur gula. Jadi ngeres kapur gula. Dioperasi tidak keluar darahnya. Itu dikerok, Bu. Ibu pernah lihat operasi pada kaki penderita gula? Itu dikerok. Begitu dikerok, ibu lihat warnanya putih seperti tepung,
Ibu lihat bentuknya lembut sekali. Itulah yang bisa terjadi pada neuropati mata bayangan. Kalau mata dibungkus oleh zat gula, apakah bisa sembuh? Maka doakanlah Bang AS untuk menghancurkan semua endapan-endapan gula pada kornea mata. Ini penemuan Bang AS terbaru, Bu ya. Ya. Begitu ini berhasil, Ibu selamat dari kebutaan. Insya Allah. Ya, tidak ada lagi glukoma dari diabetes. Doakan Bang AS selalu berhasil untuk setiap langkah-langkahnya di dalam meracik obat, di dalam meneliti tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh panjenengan semua. Begitu Ibu, saya mundur diri. Saya Hasan Sabila. Salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bapak Hasan Sabila. Wah, sangat memukau untuk paparan kita di malam hari ini ya dari Bapak Hasan Sabila. Dan semoga bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Gejala-gejala penyakit sudah kita pelajari, yaitu gejala endapan intip gula pada kornea mata. Yang pertama adalah mata terasa perih, yang kedua mata kabut putih tebal, yang ketiga mata getibel, yang keempat retina mata nampak keruh dan merah, dan yang kelima sering muncul gatal, yang keenam menetes berair, dan yang ketujuh semakin lama semakin menggelap. Terakhir, yang kedelapan yaitu sisi mata terasa panas. Nah, monggo kita bisa belajar dari sini. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di malam hari ini di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal, atau mungkin juga bisa di Jogja Streamers, atau juga di platform-platform digital kita, yaitu di Hasan Sabila Facebooknya, dan juga di hasansabila.com, ada di hasansabila.official juga untuk Instagramnya. Dan untuk WhatsApp-nya silakan untuk menghubungi di 0818 048444191. Terima kasih, Farisa pamit, EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.